Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar? Saya yakin bahwa kita semua ada di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kita semua dalam keadaan yang baik. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau boleh dapat menuntun dan menyertai kami semua hingga pada minggu pertama dalam bulan Mei ini. Kami boleh melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu ini. Tapi kami percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Karena itu saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat dari Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup itu, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian dan kita bisa menyimak bersama-sama. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tema kita pada saat ini terambil dari Bilangan 13 ayat 25 sampai 33 dengan tema stop menyebarkan hoax. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa? Karena mungkin ketika orang dibunuh dia akan merasa sakit sesaat. Tetapi ketika seseorang itu difitnah, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa sampai mati. Nah, apa hubungannya dengan hoax? Sebab kalau kita berbicara tentang hoax, maka hoax ini sudah menjadi tren setelah berkembang dengan pesatnya media sosial. Dan kalau kita berbicara tentang hoax, maka hoax itu hampir sama dengan fitnah. Sebab sama-sama memberitakan berita bohong yang tidak benar dan tidak jelas sumbernya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, jika ada yang suka menyebar hoax dan membuat banyak orang mengalami ketakutan lewat berita-berita bohong yang disampaikan, maka lewat kebenaran firman Tuhan
pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan bagaimana supaya kita tidak menyebarkan hoax, menyampaikan berita bohong, tetapi sebaliknya kita dapat menyampaikan berita yang menyejukkan, yang memberikan ketenangan bagi orang yang mendengar. Itu sebabnya pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana supaya kita tidak menyebarkan hoax tetapi menyampaikan pesan yang menyejukkan. Yang pertama adalah kita harus menyampaikan berita berdasarkan fakta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ketika bangsa Israel berada di Gurun Sinai, kurang lebih 2 tahun mereka berada di Gurun Sinai, maka saatnya mereka akan memasuki tanah Kanaan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam ayat yang pertama itu, di mana Tuhan berfirman kepada Musa, supaya Musa dapat mengutus 12 pengintai, agar mereka bisa dapat melihat keadaan dari tanah Kanaan itu. Apakah tanah Kanaan yang akan mereka intai itu, bagaimana kondisi tanah tersebut? Bagaimana, apakah kota-kota yang ada di sana itu berbenteng atau tidak? Itu sebabnya ketika kita membaca di dalam ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-20, ayat 23 hingga ayat yang ke-29, maka hasil daripada pengamatan mereka adalah bahwa tanah itu kaya dan subur. Penduduknya itu kuat-kuat, serta mereka tinggal di kota-kota dan berbenteng. Tetapi Bapak Ibu Saudara, hasil pengintaian mereka itu berhenti sampai ayat yang ke-29. Mengapa? Sebab di dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-33, di mana ke-10 pengintai itu menyampaikan hasil yang tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Ke-10 pengintai itu mengatakan bahwa negeri yang kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan situasi yang terjadi saat ini. Ada begitu banyak berita-berita yang beredar di media sosial. Berita-berita yang beredar di internet yang cenderung untuk bernada provokatif dan kontroversial. Ibarat kalau kita makan daging RW, semakin banyak bumbu dan semakin pedas, maka selera makan kita akan semakin meningkat. Gairah kita akan semakin meningkat untuk kita makan yang banyak. Tetapi sebenarnya efek yang timbul adalah ketika orang makan yang pedas, maka akan menimbulkan sakit perut. Atau mungkin ketika mereka makan daging yang banyak dengan bumbu yang tinggi, maka mungkin akan menimbulkan penyakit-penyakit, kolesterol dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan saat ini juga berita yang paling hits yang saat ini begitu kita tahu adalah berbicara tentang COVID-19. Sehingga ketika berita ini beredar, maka begitu banyak masyarakat yang antusias untuk mau mendengar tanpa mereka menyaring apakah berita ini yang mereka dengar itu adalah berita yang baik atau berita yang buruk. Sehingga hasilnya apa? Hasilnya adalah bukan penguatan yang mereka dapati, tetapi justru sebaliknya semakin membuat mereka takut, semakin membuat mereka cemas dan khawatir akan hidup ini. Nah, sama halnya dengan apa yang dialami oleh bangsa Israel. Ketika mereka mendengar berita yang disampaikan oleh 10 pengintai itu, maka bukan rasa optimis, tetapi sebaliknya mereka mengalami ketakutan, bukan percaya diri atau keyakinan yang dimiliki, tetapi justru mereka mengalami ketakutan. Mereka mengalami kekhawatiran. Mereka takut
kalau mereka akan mati. Mereka takut sengsara dan mereka takut mengalami penderitaan. Oleh karena itu, berhentilah untuk menyebarkan hoax. Sebab perkataan kita itu akan seperti benih yang ketika kita tanam, maka akan bertumbuh dan menghasilkan tuaian. Ada seorang tokoh komunis yang bernama Mao Zedong. Dia adalah seorang anak yang dulunya begitu rajin mengikuti sekolah minggu. Tetapi ketika dia dikatai dengan kata-kata yang kotor, maka pada akhirnya dia beralih menjadi komunis. Dan dia mempengaruhi banyak orang untuk menjadi antikris. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam Efesus 4 ayat 29, di situ Paulus berkata, pakailah perkataan yang baik untuk membangun, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Artinya kita diajarkan untuk menyampaikan berita-berita yang benar. Kita dihimbau untuk menyampaikan berita-berita yang membangun, sehingga orang-orang yang mendengar berita yang kita sampaikan itu mereka memperoleh berkat dari perkataan kita. Orang-orang yang mendengar itu tidak mengalami ketakutan, mereka tidak mengalami kecemasan, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Ketika berita yang kita semua dengar, kita tahu bahwa NTT ini di mana berita yang berkembang bahwa ada 10 orang mengidap secara positif mengidap virus corona. Tentu ini membuat banyak orang resah, takut ketika mengetahui berita tentang hal ini. Nah, itu sebabnya peran kita adalah bagaimana kita memberikan semangat, kita memberikan berita-berita yang menyejukkan sehingga mereka yang mendengar, mereka tidak mengalami ketakutan, tetapi justru mereka memiliki rasa percaya diri, optimis, dan mereka tidak takut untuk menjalani kehidupan ini, sebab kita tidak menyebarkan berita hoax, tetapi sebaliknya kita menyebarkan berita-berita yang memberikan kekuatan bagi hidup mereka. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita dapat tidak menyebarkan berita hoax, tetapi sebaliknya menyampaikan pesan yang memberikan kesejukan. Yang kedua adalah biarkan hidup kita lebih banyak waktu diisi dengan kebenaran firman. Bapak Ibu Saudara, ketika sebagian negara memberlakukan lockdown sebagai akibat dari pandemi corona, maka sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan beri kepada kita untuk kita lebih banyak mengisi waktu hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau boleh saya katakan, di dalam versi saya bahwa lockdown itu berarti kita masuk ke dalam kamar. Lock itu berarti kita kunci pintu, dan down itu berarti berlutut. Sehingga inilah kesempatan bagi kita untuk kita masuk ke kamar untuk kita bisa dapat berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika segenap bangsa Israel mendengar kabar busuk yang disampaikan oleh 10 pengintai, mereka mengalami ketakutan. Kenapa mereka mengalami ketakutan? Bukankah penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka ketika Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api, mengadakan berbagai mujizat dan kuasa? Bukankah itu sudah merupakan jaminan bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke tanah Kanaan? Tapi kenapa mereka mengalami ketakutan? Tentu ini tidak terlepas daripada iman yang sangat rapuh. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman, bagaimana Yosua dan Kaleb, mereka memiliki iman yang kuat. Mereka yakin bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kemenangan, dan Tuhan sanggup untuk menaklukkan tanah Kanaan. Itu sebabnya di dalam ayat yang ke-30, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana Kaleb mencoba menenteramkan bangsa di hadapan Musa.
Kaleb katakan kita akan maju. Kita akan menduduki negeri ini sebab kita pasti akan mengalahkan mereka. Sebab Yosua percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita seringkali membiarkan hidup kita bukan diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Seharusnya hidup kita lebih penuhi dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Sehingga tatkala kita menjalani kehidupan ini, kita memiliki suatu keyakinan yang optimis tatkala kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Seharusnya ketika pemerintah menganjurkan stay at home, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa memiliki banyak waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Bukan kita gunakan waktu itu untuk kita duduk di depan televisi. Bukan kita gunakan waktu itu untuk kita nonton sinetron. Kita nonton drama Korea yang berjilid-jilid dari pagi sampai ketemu pagi. Bukankah musim corona ini banyak suami dan istri bertengkar? Berita-berita yang kita dengar dan kita baca, banyak suami istri bertengkar di musim corona, bahkan banyak yang bercerai. Dan salah satu penyebabnya adalah karena istri kecanduan drama Korea. Itu sebabnya stay at home ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita bisa dapat mengisi hidup kita. Kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan sehingga kebenaran itu akan memberikan kepada kita kekuatan dan kita tetap memiliki keyakinan yang optimis untuk menjalani hidup ini. Paulus berkata di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jika firman itu selalu kita renungkan dalam hidup kita, maka saya yakin bahwa firman itu pasti akan menguatkan kita. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, ketika kita diperhadapkan dengan berita-berita hoax yang memprovokasi kita, kita tidak akan mudah takut menghadapi situasi ini. Kita tidak akan kecewa ketika sesuatu yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kita tidak akan khawatir ketika situasi ekonomi dunia ini bergoncang karena kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memelihara. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita. Dan itu menjadi keyakinan kita. Sebagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan telah menuntun mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan telah mengadakan berbagai mujizat dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan membawa mereka untuk mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Dan itulah yang Tuhan akan beri bagi saya dan saudara. Tuhan akan memberikan segala yang menjadi kebutuhan hidup kita ketika kita taat dan kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa tanah yang kita tempati saat ini adalah tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Dan kalau kita meyakini akan hal itu, ketika kita taat, ketika kita mau mendengar dan merenungkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, maka saya yakin bahwa berkat-berkat Tuhan Dia akan alirkan dan kita akan menikmati itu semua. Walaupun dalam situasi dan kondisi saat ini yang begitu menakutkan, situasi dan kondisi yang begitu mencemaskan dan membuat kita mengalami kekhawatiran, tetapi kita yakin bahwa Allah yang telah berjanji untuk menyertai bangsa Israel sehingga mereka akan masuk ke tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu, maka itu akan tergenapi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang sudah saya sampaikan bagi kita semua. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan.
Kami sungguh sadar bahwa dalam situasi dan kondisi seperti ini, ada begitu banyak berita-berita hoax, berita-berita bohong yang beredar, baik itu di media sosial ataupun di dunia nyata, yang begitu membuat kami resah dan mengalami ketakutan. Tetapi kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan ini kami diingatkan untuk kami tetap percaya dan berpegang kepada firman Tuhan. Bahwa janji firman-Mu akan tetap menyertai dan memberkati kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu menyampaikan berita yang berdasarkan fakta yang ada. Sehingga tidak menyebabkan orang lain yang mendengar mengalami ketakutan, tetapi justru mereka dapat mengalami ketenangan. Dan biarlah kami dapat meluangkan waktu, menggunakan kesempatan ini untuk dapat belajar dan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan kepada kami kekuatan. Firman Tuhan itulah akan memberikan kepada kami damai sejahtera dan kepastian akan hidup. Bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang akan tetap menyertai dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.